Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Pakai masker kemanapun kalian pergi. Kemarin los hari pertama kita sudah berkenalan. Alangkah lebih baiknya kita kenalan lagi hari ini supaya kalian lebih tahu nanti siapa guru-guru agama di SDN Gayungan 2 ini. Saya adalah Bu Istiqomah, nanti yang akan mendampingi kalian belajar pendidikan agama Islam di kelas 1B. Dan ini adalah guru agama Islam yang satu lagi yang ada di SDN Gayungan 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahrawi, nanti akan mengajar di kelas 1A. Oke anak-anak, pada materi kali ini kita membahas tentang karakter atau akhlak terpuji. Mari perhatikan video berikut ini. Oke anak-anakku, pagi hari ini kita materinya adalah akhlak terpuji. Tahukah kalian apa sih akhlak terpuji atau perilaku terpuji? Adalah perbuatan yang baik, yang dinilai baik oleh agama kita, yaitu agama Islam, dan adat kita, budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Mari kita masuk. Apa saja sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Salah satunya adalah kita hormat kepada orang tua kita. Kemudian hormat kepada guru, saling menghargai pendapat atau teman, dan lain-lain. Inilah bentuk dari akhlak terpuji. Mari kita ulas. Yang pertama adalah akhlak terpuji kepada orang tua. Jika kalian ingin menjadi anak yang solih-solihah, syaratnya harus hormat dan patuh kepada orang tua. Karena Rasulullah pernah bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua, salah satunya adalah sering-seringnya kita mengucapkan salam. Ayo, sudah tahukah kalian lafadznya salam? Oke, Bapak ajari. Assalamualaikum. Namun ada yang lebih lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahukah kalian menjawabnya? Ayo coba di rumah dijawab. Oke, terima kasih. Kalian sudah hebat bisa menjawab salam. Anak-anakku, kapan kita mengucapkan salam? Kapan saja apabila kita bertemu dengan orang tua kita ucapkan salam. Misalkan ketika orang tua kita berangkat kerja, kita ucapkan salam. Atau mungkin kita bisa menjawab salam dari orang tua kita. Yang kedua adalah berjabatan tangan. Rasulullah mengajari kepada kita untuk selalu berjabatan tangan seperti ini. Karena berjabatan tangan ini akan meluruhkan dosa-dosa kita, akan menghapus dosa-dosa kita selama kita masih berjabatan tangan. Nah, tahukah kalian apalagi yang termasuk patuh dan hormat kepada orang tua? Yang ketiga adalah mendoakan. Ayo, ingat nggak kalian doanya kedua orang tua? Ada yang tahu? Ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku
sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kapan kita mendoakan orang tua? Kapanpun, dimanapun. Lebih-lebih kita mendoakan setiap habis sholat 5 waktu. Insya Allah, kalau kalian taat dan patuh kepada orang tua, insya Allah surga akan menanti kalian nanti. Kita bisa masuk surga bersama-sama dengan orang tua. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang contoh-contoh patuh kepada orang tua. Salah satunya, apabila dinasihati orang tua, kita dengarkan. Salah satunya ada di gambar dan video ini. Misalkan kalian main permainan, kemudian permainan itu beracak-acakan, kemudian sama orang tua disuruh, "Wahai Budi, ayo masukkan mainannya." Nah, kalian harus siap untuk merapikan atau menyelesaikan mainannya itu. Begitulah seterusnya. Itu namanya taat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya contohnya banyak. Misalkan diperintah untuk membuang sampah, kita harus siap. Diperintah untuk mandi, kita siap. Diperintah untuk tidur tiap waktu, kita siap. Jangan banyak mainan HP. Ingat, kalian sudah kelas 1. Jangan banyak mainan HP. Oke. Selanjutnya, hormat dan santun kepada guru akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah. Kepadanya kami persilahkan. Baik anak-anak, selain hormat dan santun kepada orang tua, kita juga harus hormat dan santun kepada bapak dan ibu guru kita. Siapakah bapak dan ibu guru itu? Tentunya kalian sudah tahu. Waktu di TK siapa nama gurunya? Alhamdulillah semua masih ingat nama guru-gurunya ketika di TK. Bapak dan ibu guru adalah orang tua kita ketika di sekolah atau pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Bapak dan ibu guru adalah orang yang berjasa mengajari kita tentang ilmu pengetahuan, mengajari kita tentang akhlak, mengajari kita tentang iman, mengajari kita tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi selain kita punya orang tua di rumah yaitu bapak dan ibu, kita juga mempunyai orang tua di sekolah yaitu bapak dan ibu guru kita. Anak-anak, meskipun saat ini kita sedang belajar melalui daring atau dalam jaringan, kalian belajarnya dari rumah ya. Tidak pernah ketemu bapak dan ibu guru, kita kenalnya hanya lewat media seperti ini. Tapi kalau kita ketemu di jalan, kita harus apa anak-anak? Contoh santun kepada bapak dan ibu guru, mengucapkan salam. Alhamdulillah. Ketika bertemu di sekolah atau di jalan, dimanapun, ucapkan salam. Tadi sudah dikasih contoh sama Pak Nahrawi bagaimana bunyinya salam. Ya, bagaimana masih ingat? Bagaimana tadi bunyinya salam? Alhamdulillah, semua sudah bisa membunyikan salam, mengucapkan salam. Yang kedua apa anak-anak? Mendengarkan dan memperhatikan saat bapak dan ibu guru menerangkan pelajaran. Ya, kalau bapak dan ibu guru menerangkan pelajaran, kita harus mendengarkan, kita harus memperhatikan. Kalau nanti kita nggak memperhatikan, kita akan ketinggalan. Kalau ketinggalan jadinya apa? Kalian tidak mengerti, ya. Kalau tidak mengerti nanti yang rugi siapa? Kalian apa bapak dan ibu guru? Iya, tentunya adalah kita sendiri atau kalian nanti yang rugi, ya. Baik, apa yang ketiga? Yang ketiga, tidak berbicara, tidak ngobrol saat bapak dan ibu guru menerangkan
pelajaran. Ya, tidak ngomong sendiri. Alias apa tadi? Memperhatikan. Yang keempat, meminta izin kepada Bapak dan Ibu guru sebelum masuk dan keluar kelas. Misalnya ini, nanti kita sudah masuk, ya, kita sudah di kelas, nanti ketika Januari, semoga kita sudah betul-betul masuk sekolah, kita ketemu di kelas. Ternyata misalnya si Adel ketinggalan, harusnya masuknya jam 6:30, 7:30 Adel baru nyampe sekolah. Apa yang harus dilakukan Adel? Adel harus pertama mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ya, nggak boleh langsung masuk, nyampe kelas, langsung nyelonong aja masuk. Boleh kayak gitu? Iya, pinter. Tidak boleh. Keluar kelas pun harus meminta izin. Misalnya si Ira kebelet BAB misalnya atau BAK. Harus izin. Pak atau Bu, saya izin mau ke belakang dulu. Ya. Selanjutnya apa lagi anak-anak? Mengangkat tangan sebelum bertanya. Misalnya ada yang mau ditanyakan, Bu Isti, saya ada yang belum mengerti. Nah, seperti harus angkat tangan dulu. Jangan teriak-teriak, nggak boleh kayak gitu ya. Harus mengangkat tangan. Bertanya dengan bahasa yang baik dan sopan. Kalau ketemu Bapak Ibu guru, gunakan minimal bahasa Indonesia. Kalau bisa Jawa halus, ya pakai bahasa Jawa halus. Kalau sama Bapak Ibu guru, bahasanya jangan nguku yang kasar. Misalnya, bu, aku ate takon. Itu namanya tidak sopan. Ya, kurang santun. Ya. Oke. Nih anak-anak, ini adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Saat bertemu guru, mengucapkan salam. Bersalaman dengan mencium tangannya. Memperlihatkan wajah berseri-seri. Sekarang saat guru memberi tugas atau PR, apa yang harus kita lakukan? Ya, mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh bermalas-malasan apalagi mengeluh. Misalnya, ini dikasih PR terus sama Bapak Ibu guru. Kalau mengeluh itu nanti jadinya malah menambah pusing. Akhirnya nggak tambah bisa mengerjakan. Kalau sudah mengeluh, yang tadinya pinter, akhirnya malah jadi hilang deh, itu nggak bisa nanti ngerjakan ya, karena mengeluh. Lagi malas-malasan lihat TV terus ya. Ingat tadi yang dikatakan Pak Rowi, kalian sekarang sudah kelas 1, sudah bukan anak TK lagi ya. Nggak boleh bermalas-malasan. Oke anak-anak. Nih, apalagi yang harus dilakukan saat guru menasihati? Mendengarkan dengan tulus, ya, didengarkan dengan tulus, dengan ikhlas. Ditaati nasihat guru, ya. Nih yang tadi saat guru mengajar, duduk dengan tenang. Tidak boleh mengganggu temannya. Tidak berbicara sendiri-sendiri, baik bisik-bisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah. Tuh, contoh gambar ya. Dilihat itu gambarnya. Ya, kalau bertemu seperti itu. Ya, ucapkan salam. Tuh kalau mau bertanya, seperti itu contohnya. Tidak asal ya. Ya. Saat berbicara dengan santun. Suara tidak terlalu keras. Tidak memotong pembicaraan guru. Oke, anak-anak, Bu Is mau ajak tepuk. Bisa nggak ya? Insya Allah kalian sudah bisa ini ya. Waktu di TK pasti semua sudah diajari ya. Ayo sama-sama yuk tepuk dari rumah yuk. Biar kalian lebih semangat lagi belajar dari rumah ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat.
rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Bisa Nana? Oke, nanti tepuk sendiri ya di rumah ya. Diulang lagi sama mama papanya ya, sama ayah bunda. Nanti diulang. Ayo ya, kita tepuk anak soleh yuk. Gitu, biar belajarnya lebih semangat. Nih, apalagi anak-anak? Akhlak terpuji itu menghargai teman. Kalian punya teman? Alhamdulillah. Sudah kenal sama teman-temannya yang sama-sama kelas 1? Belum. Ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Semoga corona segera berlalu. Nanti kita adakan perkenalan ya di kelas ya. Nanti bisa juga perkenalan lewat orang tuanya ya. Sekarang bisanya perkenalan lewat orang tuanya atau lewat telepon atau lewat WhatsApp nanti ya. Oke, bagaimana berteman yang baik itu? Tidak boleh mencela, ya. Berteman itu saling sapa. Kalau bertemu temannya disapa. Siapa yang duluan menyapa, itu dia yang lebih baik. Disapa dulu, ucapkan salam, ya. Berteman itu membawa kedamaian. Berteman tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih teman, karena semua makhluk Allah itu adalah sama. Ya, kalau kita mencintai pencipta kita, kita mencintai Allah, berarti kita juga mencintai ciptaan Allah. Kita mencintai semua teman kita, tidak boleh pilih kasih, ya. Kita harus saling menyayangi. Berteman itu harus peduli. Peduli itu contohnya gimana? Misalnya temannya tidak punya pensil, kebetulan kita bawa 2, kita pinjamkan 1 kepada teman kita. Ya. Oke anak-anak, ini ada kuis. Nanti bisa kalian dijawab di rumah sambil latihan nulis. Nanti tidak usah dikumpulkan ya, nanti buat belajar sama orang tuanya. Kita tadi sudah belajar hormat dan patuh kepada orang tua. Kita sudah belajar hormat dan patuh kepada guru. Kita sudah belajar akhlak berteman itu bagaimana ya. Nanti minta tolong mama papanya atau kakaknya bolehlah belajar sama kakak ya. Kak, saya mau review, saya mau ngulang tadi yang sudah saya lihat. Contoh patuh terhadap orang tua itu bagaimana disebutkan ya. Contoh patuh terhadap guru itu yang bagaimana. Berteman tidak boleh bagaimana ya. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.